Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang motivasi dan konflik. Kelompok 2 beranggotakan yang pertama Ega Fitria Zalma, yang kedua Firly Nesia Marta, yang ketiga Hesti Gustiani, keempat Indah Yuminarti, kelima Khafifah Anum, dan yang terakhir Latifah Oktaviani. Teori-teori motivasi. Yang pertama, teori Abraham H. Maslow atau teori kebutuhan. Intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan yang kelima, aktualisasi diri, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Yang kedua yaitu teori kebutuhan berprestasi, menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Selanjutnya, yang ketiga ada teori Clayton-Alderfer. Akronim ERG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu E. Existence, kebutuhan akan eksistensi, R. Relatedness, kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G. Growth, kebutuhan akan pertumbuhan. Yang keempat, ada teori Herzberg atau teori 2 faktor. Menurut teori ini, yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik. Yang kelima, ada teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Yang keenam, ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional seperti tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, tujuan-tujuan mengatur upaya, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, dan tujuan-tujuan menunjang strategi dan rencana kegiatan. Yang ketujuh ada teori Viktor H. Fromm atau teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Yang kedelapan ada teori penguatan dan modifikasi perilaku. Dapat digolongkan sebagai model kognitif motivasi karena didasarkan pada kebutuhan seseorang. Berdasarkan persepsi orang yang bersangkutan, berarti sifatnya sangat subjektif. Yang kesembilan ada teori kaitan imbalan dengan prestasi. Selanjutnya kita akan bahas usaha-usaha untuk menumbuhkan motivasi. Yang pertama, ciptakan sensasi. Ciptakan sesuatu yang dapat membangunkan dan membangkitkan gairah Anda saat pagi menjelang. Yang kedua, kembangkan terus tujuan Anda. Jangan pernah terpaku pada satu tujuan yang sederhana. Yang ketiga, tetapkan saat kematian. Anda perlu memikirkan saat kematian, meskipun gejala ke arah itu tidak dapat diprediksikan. Yang keempat, tinggalkan teman yang tidak perlu. Jangan ragu untuk meninggalkan teman-teman yang tidak dapat mendorong Anda mencapai tujuan. Yang kelima, hampiri bayangan ketakutan. Saat Anda dibayang-bayangi kecemasan dan ketakutan, jangan melarikan diri dari bayangan tersebut. Yang keenam, ucapkan selamat datang pada setiap masalah. Yang ketujuh, mulailah dengan rasa senang. Jangan pernah merasa terbebani dengan tujuan hidup Anda. Yang kedelapan, berlatih dengan keras. Tidak bisa tidak.
Anda harus berlatih terus bila ingin mendapatkan hasil terbaik. Konflik dan penyelesaiannya. Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel, dalam Wirawan 2010 dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu konflik interpersonal, konflik antar individu dan kelompok, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, dan konflik antara organisasi-organisasi. Penyelesaian konflik. Menurut Stevenin dalam Handoko, terdapat 5 langkah meraih Edemein dalam konflik. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, diagnosis. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Dan keempat, pelaksanaan. Yang terakhir, evaluasi. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.